Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Nah, oke, bertemu lagi dengan saya Bu Hari atau Neja Bikinza, masih di seputaran Bulawung Store ya. Jadi untuk sore ini saya kedatangan tamu dari Wonogiri ya. Nah, ini dari Wonogiri. Nih. Oke, ini set iki nyongkon mengendi iki yo. Nyongkon mengendi iki. Oh, mlaku mana. Oke, Wonogiri Selatan. WMAE Imagination Kometro WMAE. Oke, sambil keliling dulu. Nah, jazz. Nah, jadi ini truknya. Ini bawa muatan apa saya juga nggak tahu. Saya belum tanya. Wow, ini ya. Ini Isuzu Elf NKR. Wah, ini kok lampunya masih 4 ini. Ya, ini masih 4 lampunya ya. Itu ada tulisannya berkah sholawat. Nah, ini nanti sambil tanya-tanya. Bukan spionnya wis ganti kantor kabeh. Nah, perkembangan ini ganti kantor kabeh. Oke, kalau tak geser, Nah, ini dari sisi sebelah kanan pemirsa. Oke. Nah, ini dari sisi sebelah kanan. Tapi yang saya mau bahas bukan untuk truknya ya. Yang mau saya bahas bukan untuk truknya, melainkan untuk sopirnya atau driver mudanya. Nah, itu di sana. Nah, itu ya. Driver mudanya di sana, dan sekarang saatnya untuk saya ajak wawancara atau orkes ya. Orkes. Podcast aja tapi orkes. Oke. Jadi mau saya ajak wawancara atau saya ajak untuk orkes Remisa. Oke, Remisa, assalamualaikum lagi ya. Tadi setelah nyong keliling Merana muter-muter nganti tekan Qatar nonton Piala Asia. Kobong lambene jebrit kabeh. Anu apa jenenge? Kuwi ngono ngarepan tok ndelok trek kae, ndelok trek mau tak syuting wis di lapangan. Saiki jajare tak tepati. Sekarang saya sudah bertatap muka dengan kedua driver muda ini ya. Biasa driver muda punya cerita, tapi ini lain lagi. Ini kawetmu ceritane ngangklo terus saya tak takoni. Lah sampean iki driver muda punya cerita, ceritane ngangklo. Pikir nyurah mumet sih nek kayak gini, ya Bang. Ngomong tenang, driver muda ki punya cerita, tapi ceritanya sing bahagia, ceritanya ngangklo iki. Ora ready, ora apa iki yakin temenan. Ora sangar iki, ora sangar. Iya. Ora sangar. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Ya pertama-tama seperti biasa biar Remisa tahu siapakah mereka berdua ini ya, dari alam manakah mereka berdua ini. Langsung saja. Polisi dibantai. Siap dibantai. Biar saya tanya nih dari yang sebelah sini, namanya siapa, diperkenalkan ke kamera, monggo. Ngomong. Kang ngomongin mrene kae mrana ke sing nonton ke nang ana. Perkenalkan, nama saya Iksan Ardi Barengga dari Wonogiri. Wonogiri ini ngendi jelasaken? Pacimantoro. Oh, Pacimantoro. Yang satunya lagi monggo silahkan. Ya, saya Galiden Wibowo dari Wonogiri. Sama Pacimantoro juga. Ya. Oh, jauh beda. Kok bisa? Wuryantoro. Hah? Wuryantoro. Jaraknya jauh nggak Mas kalau itu Mas? Ya, sekitar 20 kilo. 20 kilo. Oh, iya nggak jauh ya berarti. Ini Subah kan? Ya. Enak makan itu. Soalnya Jong jarang-jarang sih kerja ya, maklum lah cara kayaknya kan sopir luar negeri sih Indonesia apa? Nyupiri Indonesia, Arab, Indonesia, Qatar, Indonesia, Afrika Selatan. Saya pikir terakhir ke Indonesia terus bawah laut. Jadi ingin. Akhirnya juga pensiun iki kayak yang ini kira-kira Indonesia, Arab maring Mesir, liwat bawah laut apa lagi mentas nyanang ini. Tapi yang saya mau bahas bukan itu. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama nanti untuk jenengan berdua jawabnya silakan gantian tekan tombol ya. Dan untuk hadiahnya, untuk yang menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah uang 500 juta. Ambilnya di Amerika Selatan tapi harus berenang melalui Samudra Atlantik. Kira-kira mau apa enggak? Oke, siap. Oh ya, oke. Jadi gini dulu. Tadi kan memperkenalkan sudah Mas. Sampai jenenge lho ngomongin lirik ora? Iksan. Mas Iksan, yang ini Galih. Mas Galih yang ini ya. Sama tadi sudah jawab dulu, sekarang untuk Mas Galih dulu. Mas Galih, kalau boleh tahu untuk sampai saat ini usianya berapa tahun? Masih 23. 23. Nah, kalau untuk Mas Iksan sendiri Jalan 20. Jalan 20. Aju tegang ra Mas. Fresh. Senang bikin Mas, senang bikin. Tenang.
sambingin senam-senam tenang. Wong sing mawan Agak tegang Mas. wong sing mawancara padhe supire gak sampe nek ndredeg ora iki ora sangar sing iki ora sangar sing iki yakin. Sing iki ora sangar. Nah, jadi pasti sudah saya tanya usianya untuk Mas Galih 23, untuk Mas Iksan 20 tahun tapi sudah mengendarai truk ya. Jadi nota dalam tanda kutip itu kalau saya dari tadi lihat Mas Galih ini driver utamanya dan untuk Mas Iksan ini co-drivernya. Tapi kalau sebutannya ya bukan sopir atau kernet itu enggak, partner kerja dalam kabin ya. Nah, itu lebih saling menghargai Mas. Gampang. Jadi orang wah kayak nek bahasa ngene ngapak sithik Mas. Wah kayak kena nyung. Kayak rewangi nyung supiri ora kena. Si dewek ya nang jero kabin saya bareng. Nang jero kabin ya siji turu siji melek nek turu bareng ora bisa ora oleh. Jadi siji nyupir siji melek siji nyupir ini kerja bareng ini kayak ngono. Rezeki bareng-bareng ya kan. Nah, kita mulai pertanyaan dulu dari pertanyaan dari saya deh, bukan dari sampean. Saya akan memulai pertanyaan dari saya dan ditujukan dulu untuk ke Mas Iksan. Sampean ku sabar. Oke. Tinggal udut karo aduh es teh jane. Teh. Gawe enak. Es teh loro teh. Karo nganu kopi teh iki melas diwawancarake nganu apa? Kayak mungkin gak pernah kayak panas-panasan ora karuan iki. Heeh. Kayak rada panas-panasan ora karuan iki karo di anu lah. Untuk Mas Iksan dulu. Sebelumnya pernah kerja di mana atau mungkin begitu sampai terjun ke dunia pekerjaan itu langsung nyupir truk atau mungkin dikira dulu atau kemana dulu Mas Iksan? Silakan lihat kamera. Kalau dulu itu pertama kali kerja di dunia sound system Mas, wedding. Oh, sound system wedding. Berarti sound system wong mantu nek bahasa kene ora ngerti wedding. Wong mantu kowe kondangan oleh keneng napane ulem apa? Kowe wong mantu wedding iki bahasa Inggris goblok. Oh, alah angel maning. Wedding jenenge. Terus jarak 2 tahun itu ikut temen Es teh loro karo kopi biji. ikut temen luar kota. Habis itu minat kayaknya kok enak jadi sopir gitu ya. Itu langsung naik situ. Oh, berarti pas waktu sampean iki berangkat luar kota ini sampean posisinya bisa nyopir apa belum? Pertama belum. Belum. Berarti latihannya langsung pas luar kota itu. Ya kol diesel. Kol diesel langsung. Oh, berarti sing ngajak sampean hebat juga Mas. Kol diesel itu ngarane ngengkel kok. Lah nek nyung dhewek besok orang mangkat Mas Ali. Ya. Itu hebat juga berarti. Lah itu untuk yang ngajak sampean itu untuk usianya terpaut jauh atau masih hitung-hitungannya enggak terlalu jauh ya, antara enggak terlalu jauh. sampean 20 mungkin yang ngajak itu usia 30 atau mungkin 27. Ya sekitaran umur 25. Sekitar 25. Oh, caranya masih muda. muda. Berarti hitungannya masih feng sama-sama Ya. fengnya ya. Ini mulai ora bayaran kita siap bareng ini. Kemana ya biasa ngerti dewek sih ya apa? Ngerti dewek mesti nyatane anak yang bertanggung jawab kayak tembakan mono sing aku iki anak lanang ngono ki lah berarti kowe enakan wong tuwa kowe iki pikirannya mesti elek terus sih nek muni karo nyonge kowe padha mesti elek nyong ngerti. Nah, apa? Mesti elek nyong ngerti mesti. Padahal iki mesti siap ora bayaran ke duwite diwenehi nak wong tuane men gawe nabung pikiran jernih sithik ngono lho kayak air putih lu enggak mau ngeres terus. Balik lagi untuk Mas Iksan. Berarti sudah sekitar berapa tahun, Mas? Untuk nyopirnya? Iya. Nyopir sekitaran 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit. 3 tahun lebih sedikit. Ya. Berarti itu dimulai dari awal nyopir ya? Iya. Berarti ya gampangannya wis mundur wis lempeng lah ya nanggur 3 tahun kuwi kudune generasi apa Gen Z ya, berarti kan wis di atas milenial sih, wis semua dipandu langsung melalui Google, melalui sosial media, sudah ada semuanya. Setelah sampeyan turun dari yang ajak walah kayo Allah Gusti. Kobong lambene jebrit kabeh. Iklan sih melayan. Apa melayan? Melayan anak iklan, pemirsa anak iklane, tapi kamerane ku ora padha perana mau aduh kedukung, aduh nyesel ya. Ya jadi setelah sampean ikut sama pertama yang ngajakin sampean nyetir ini, itu sampean langsung ikut sama Mas Galih atau ada batu loncatan lain terlebih dahulu, Mas? Dulu ada batu loncatan dulu, Mas. Ada. Ada. Tapi berselang berapa lama?
Itu berselang sekitaran ya 5 bulan. 5 bulanan. Setelah itu sampai langsung ikut Mas Gale. Enggak, kalau ikut Mas Galih itu sekitaran ya 3 tahunan lah. Ikut Mas Gale 3 tahunan. Kalau Mas Galih ikut Mas Galih itu baru ya sudah setengah tahun. Setengah tahun. 5 bulan. Oh, ya berarti udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama berarti Remirsa udah setengah tahun, apalagi usianya kan masih sama-sama muda sih. Intinya kan seperti itu ya. Trip terjauh selama ikut sebelum ikut Mas Gale sama ikut Mas Gale kemana? Sebelum ikut Mas Galih Nah, paling jauh Kalimantan, Mas. iki los iki. Brune yo Wak. Nyong gurung tahu ke Kalimantan ngambil ngendi. Kalimantan. Lah selama ikut Mas Gale ini, Kalau selama ini cuma rute Jawa Bali, Jawa Jakarta. oh berarti Den Sapar. Den Sapar Mas men. Trending City ngono lho Den Sapar iki. Den Sapar meja apa men Den Sapar. Oke. Lanjut ke Mas Gale sendiri. Iki mau kan ceritanya iki sempet dongeng-dongeng dingin Remirsa. Ini sempet takon-takon tak pancing-pancing lah. Ini untuk Mas Gale sebelum sampeyan dewek terjun ke dunia nyopir ini, nyopir truk, itu sebelumnya pernah ke mana dulu, Mas? Apa langsung nyopir truk atau kemana dulu? Kebetulan orang tua tinggal di Jakarta. Oh, orang tuanya sampean itu di Jakarta. Betul. Lah kalau sampean di mana tadi? Primantor mana? Wuriantoro. Puriantoro itu Sendirian, kebetulan kakek nenek sudah nggak ada. Berarti sampean ki malah lerene mulih ning nang Jakarta. Iya, lerene ini Wuriantoro, Mas. Ning Wuriantoro. Tapi malah saya ini Wuriantoro. malah bapak sama ibu tapi di kita gitu teh. Weh, iki dengen. Weh, nunggu wong lagi. Ngono tok. Angel gunain cilike rakum. Berarti hitunganane sampean itu malah bisa dibilang walaupun domisilinya di Wonogiri, Domisili kebetulan Jakarta, KTP Jakarta. oh KTP malah Jakarta. Lahir Jakarta. Mana itu, Mas? Cengkareng. Cengkareng. Betul. Berarti Bapak Ibu Cengkareng. Betul. Oh, daerah mana? Belakang Polsek Cengkareng. Oh, belakang Polsek Cengkareng. Oh, iya. Berarti sebelum itu sampean di Jakarta dulu. Betul. Gede Jakarta, lahir Jakarta. Lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Pantes tadi waktu pas aneh sedikit ngobrol-ngobrol nih ya sama dia. Ngomongnya itu kok nggak ada medok-medoknya banget gitu loh. Jadi kayak gimana kalau saya kan masih ada ya medoknya itu medok-medok Inggris lah kalau saya. Kadang medoknya medok Mandarin. Kalau ini kok bisa logatnya asik banget gitu loh saya dengarin. Tadi kayak ya udah ntar ente yang kesono aja ya. Gak usah ntar biar aneh yang ngurusin. Lo langsung telepon aja dah nih, gua kasih nomornya gimana itu. Ngomongnya itu luwes banget sampai saya pikirannya apa ini dulu pernah kerja di Jakarta atau mungkin itu yang diajak ngomong saudaranya yang di Jakarta. Saya kan sempat dengerin ya gimana kan saya dulu pernah jadi penghuni Jakarta juga punya KTP. Nyumbir tuh duit KTP Jakarta, Mas. Ya, 2 tahun saya punya KTP Jakarta. Waktu pas masih di Kramat Jati sama Kebayoran Lama itu 2003, 2003 sampai 2003 sampai 2005. Saya sempat punya KTP Jakarta dulu. Sana Kramat Jati sana betul deh. KTP-nya masih ada itu di sana. Tak buat kenang-kenangan. Nah, jadi di Jakarta itu sempat kerja di mana dulu atau mungkin sudah kalawiri nyopir mobil kecil atau gimana? Lulus sekolah, iseng lamar, nggak tahu diajak teman kerja apa nggak tahu, ternyata pinjaman online. Itu kerja 1 hari, resign, nganggur lama, terus kerja di Pantai Mutiara. Itu kerja di Pantai Mutiara di laut itu sekitar 3 bulan. Oh, di Pantai Mutiara sekitar 3 bulan. 3 bulan terus keluar. Kebetulan orang tua ada pickup mobil kecil, itu daftarin online. Oh, muatan yang online itu. Betul. Gubok kalau nggak salah sih. Ya. Hampir mirip sama kayak gubok itu ya. Betul. Itu selama 1 tahun. Terus rembukan sama orang tua, gimana perkembangannya. Pickup dijual, beli truk. Oh, jadi ngomong-ngomong itu ini hitung-hitungannya itu truk sendiri, tapi amit nyuwun sewunya sama nggak boleh ngomong wah itu bukan perintis tapi pewaris. Logikane ngene bae. Lah saiki arep diwarisaken menggon Gale ya ora lu donyane bapakane Gale. Lah nek donyane bapakane Gale warisaken menggon Nejam apa menggon Eksan ya iki gelo. Apa? Weh Pak anakmu ki nyung. Gak bisa nembe anak Nejam karo Eksan ki sampean njaluk tak pentungi Pak. Lho ki ora kena. Jadi biar bagaimanapun dia tetap perintis dan pewaris itu yang bagus ya. Dan nek perintis itu ya apa?
Nak nawari mumet yakin kaya nyung iki mumet. Temenan mumet walah, iki nang ngene. Iki nek di Microsoft gue metu bintangnya nang ngene kayak film Tom and Jerry nang ngene mabur-mabur. Nah, balik lagi ke ngobrol-ngobrol lagi. Nah, untuk Mas Gale sendiri, untuk ini unitnya Isuzu Elf NKR tahun berapa? Tahun 2013. Kok matanya masih 4? Biar kelihatan tua. Oh, sengaja dimodif. Betul. Oh, nanti kan saya penasaran ya, karena kan saya dulu juga pernah jadi user NKR. Cuman kok ini kalau yang mata 4 itu kan biasanya 2012 ke bawah. Ya. Nah, ini kok matanya sudah masih 4. Saya kan bertakon-takon, dalam hati saya itu bertakon-takon sampai tadi itu saya gejuk-gejuk bumi itu tak takoni dewa bumi itu. Ini truk tahun berapa? Tapi karena dewa buminya masih tidur, jadi belum bangun. Akhirnya saya tanya sendiri. 2013 untuk tipenya CC. 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 Oh, tipenya CC, berarti saya nggak salah nebak. Soalnya kan kalau saya liatin itu kan kayak asnya itu agak lebih pendek ya. Asnya itu lebih pendek, berarti kayaknya kok kayak CC. Cuman saya takutnya apa baknya yang kegedean, tapi kayaknya kok kelihatan lebih pendek banget. Ya, maklum lah, lama nggak pegang NKR sih Mas. Jadi sudah hampir 2 tahunan lebih lah nggak pegang NKR. Makanya kan saya bertanya-tanya. Nah, ini untuk truk ini sendiri sudah berapa abad Mas di tempatnya sampean? Sudah baru 3 tahun lah. Baru 3 tahun. 3 tahun. Baru 3 tahun itu baru 1 unit NKR ini atau mungkin sudah punya adik? Alhamdulillah sudah ada adiknya, tapi ya sama-sama tuanya, lebih tua malah. Adiknya Berarti 2011. Oh, berarti sama-sama NKR. Sama-sama NKR. Untuk luar kota juga. Sama. Oh, lah ini asik nih. Jadi sampean sabar dingin. Nah, ini asik ini, asik. Jadi ini kebetulan Mas Gale ini kan truknya sendiri NKR 2013. Berarti kaki saya mana ini. Aku nak ngisor mau. Ora bingung iki sing loro iki nanti kok bingung gemplopuk. Jadi sedikit ngobrol-ngobrol ini. Kebetulan kan itu truk punya sampean sendiri ya, Mas. Punya orang tua, Mas. Ya, hitungannya kan hak miliknya kan nanti buat sampean istilahnya. Ya, penting dijaga, dirawat lah. Menjaga sama membangun itu kayaknya lebih berat menjaganya, Mas. Itu lebih susah. Merawat sama di waktu kita membangun itu ya intinya sama-sama susah, tapi kan kalau merawat kan kita pasti akan ada renovasi, ada pengembangan gitu loh. Nah, jadi untuk selama 3 tahun ini itu sampai 3 tahun terus punya adik lagi atau mungkin baru usia berapa tahun sudah punya adik lagi? Usia sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun punya adik lagi. Oh, berarti usia 2 tahun punya adik lagi. Nah, ini kalau ngomong-ngomong boleh tahu ini, Mas. Biar kita nanti ngobrolnya enak ke pemirsa saya. Ini sampean ini hitung-hitungannya belinya cash atau kredit? Yang ini cash, yang adiknya kredit. Nah, ini yang ini cash, yang saya nggak mau tanya yang adiknya ya, karena kan yang adiknya nggak dibawa ke sini. Jadi tanyanya yang ini aja, kakak pertama, berarti anak barep. Ya. Nah, ini untuk anak barep selama sampean berarti hitung-hitungannya, saya nggak mau tahu itu harganya berapa. Berarti kan 3 tahun, sudah 3 tahun ya di tempat sampean. Itu hitung-hitungannya dari sampean mulai beli pertama sampai sekian itu udah balik modal apa belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah bahkan belum. min. Bahkan min ya. Berarti untuk membalikkan modal strateginya mungkin hampir sama kayak saya ya. Itu sudah saya buka di waktu video-video sebelumnya tentang gimana sih cara menyimulasi biar kita itu minusnya bisa selesai pas di waktu truk ini finish. Nah, itu nanti sampean cari tahu aja di video saya. Yang pengen saya tanyakan, kendala terberat yang pernah sampean alami, Mas, di waktu merawat anak pertama ini. Kendalanya dalam arti Gamane kan sampean pemain baru ya. Sampean pemain baru langsung beli truk sendiri, dijalani sendiri dan sampean kan belum tolor kidul ini. Ya, nah, betul. Berarti yang dikendala utama itu kan berarti kan hitungannya untuk mencari pendapatan dan sistemasi operasionalnya. Awalnya ya pertama kali jalan itu ya sering dibohongin, ongkosan dibawa kabur. Pernah juga? Pernah. Itu ongkosan dibawa kabur itu semua atau beberapa persen? Beberapa persen. Beberapa persen. Karena awalnya saya itu nyari muatan itu di Facebook, grup Facebook. Pertama kali sebelum kenal si A, si B, si C gitu ya. Itu nyari muatan di Facebook, ya mungkin apesnya atau gimana ya. Ongkosan bawa kabur. Berapa persen nih?
Berarti ini definisi memang nyupir pun ada sekolahnya Mas ya. Betul, Bayar Mas. SPP sih. Betul. Nah, bayar SPP. Kalau saya dulu kan bayar SPP-nya kan ngenet ora dibayari Mas. Dan nek sampean bayar SPP-nya nyatanya sampean langsung jadi supir, ya berarti sampean nyupir ongkosanane ora dibayar HE. Nah, jadi sistem masih bayar SPP-nya ada. Sabar kok tak takoni tenang. Usah gugup apa? Usah gugup. Lah, ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Terus kira-kira itu ada nggak sih unek-unek nanti dengan setelah lahirnya anak kedua ini akan lahir lagi anak ketiga, keempat, kelima, atau mungkin Samen malah punya pengembangan di bidang lain karena Samen kan mungkin ya contohnya karena sudah punya truk berarti oh saya mau buka toko onderdil, saya mau jualan terpal, saya mau buat karoseri di Jakarta atau gimana kan nggak tahu juga. Ya untuk sementara ini dibilang pengen pindah ke usaha bidang jasa wisata kayak ya bukan gimana ya yang punya bis wisata. Oh punya bisnis, amin Mas, tak ijabahi. Pengen Pokoknya gimana pun hasilnya kan yang penting diniati sing jujur amanah ya. Siapa tahu kan dengan sampean gampang ya saya nggak mau nyegat atau gimana, secara logika kan prinsip saya sama prinsip jenengan kan mungkin beda sih. Prinsip nyong karo prinsip Mas Iksan itu beda. Mungkin ajumane nyong karo sampean karo Mas Iksan pun kadang sok beda. pasti beda. Ya kan? Ada bedanya ya. Siapa tahu kan sampean punya prinsip yang lain, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain kan. Nah, kan nggak tahu juga hitung-hitung usaha karo sedekah ini ya sih. Karo ngibadah lah sing tepat karo ngibadah. Nah, berarti pengennya sampean itu ke bidang jasa angkutan penumpang berarti. Entah itu wisata, entah itu mungkin punya bis reguler, entah itu travel atau gimana nggak tahu juga ya. Berarti pengennya beralih ke situ dulu ya sampean. Pengennya. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadi mungkin bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain sih Mas. Ya nyuwun sewu mungkin kalau yang ada yang ngomong wah itu kan namanya pewaris jadi bisa lah ini ya mungkin untuk sampean-sampean yang sama-sama pewarisnya bisa juga untuk memutarkan yang untuk jadi hal yang seperti itu ini bukan waktunya untuk jadi anak manja gimana Mas ya. Nah, terus ini kan kita sudah ngobrol. Lah yang dimaksud sampean selama 3 tahun minusnya ini minus dalam kategori itu memang sampean dikumpulin. Oke, fix misalnya sampean beli truk ini awal harga 200 juta misalnya ini ya. Selama 3 tahun ini kok dapatnya cuma 150 atau 130 atau mungkin dapatnya sih oke 230 juta. Tapi untuk pengeluaran yang lain itu kok kalau di total hasil akhir itu dapatnya uang cuma baru 130 atau memang dari awal dapatnya hanya 130 juta pendapatannya atau dapatnya 250 atau 300 juta tapi dikembalikan lagi untuk biaya A, B, C, D, dan E sampai Z mungkin ya nggak tahu dan hitung-hitungannya total hasil finishingnya itu malah minus gitu loh. Gimana ya? Bingung jelas. Untuk operasional. Untuk operasional sih intinya. Yang pasti untuk operasional. Yang pasti. Karena ya kebetulan modal awal sedikit, beli mobil kebetulan kurang sehat. Jadi hasilnya itu tertutup buat operasional aja. Paham? Berarti hampir sama ya kayak saya ngomong waktu itu kan saya pernah membuat statement Mas. Pilih truk second atau baru. Nah, itu jawabannya banyak Mas. Jadi saya pernah ngomong dulu itu kan kita kan sambil sharing ya. Karena sampai ini yang melakukan saya sendiri kan belum pernah ngelakuin. Kalau saya dulu sempat belajar itu memang balik lagi ke kemampuan, terus kebutuhan dan keinginan. Keinginan ini kalau perlu jangan diikutsertakan. Nah, kenapa kok saya ngomong seperti itu? Sampeyan ngomong truknya ini kurang sehat. Berarti kan nggak menutup kemungkinan selama setengah tahun ini sampean uang dari hasil truk itu kan balik lagi ke truk bahkan bisa minus. Iya kan? Betul. Nah, saya dulu juga sempat ngomong Mas. Jadi beli truk second itu truk ini akan sesuai dengan tipe bawaannya kita. Itu jangka waktu terpendeknya itu setengah tahun. Itu baru dia akan menyesuaikan dengan kita akan menyesuaikan dengan dia ya. Caranya gimana? Ragat. Ya, memang ragat. Anggap aja berupa jalan lah Mas. Nah, ya balik lagi kan ada yang mungkin kalau belinya langsung jadi
bisa jadi ya tergantung sih, harga itu akan menjadi mahal kalau kita tidak mengukur tingkat kepuasan. Harga itu akan menjadi murah kalau kita mengukurnya melalui tingkat kebutuhan. Nah, kayak misalnya sampean beli yang kira-kira nggak ragat, mungkin kalau sampean belinya yang tahun muda sedikit nggak ragat, mungkin dia akan enak saja. Tapi kan chemistry-nya mungkin nggak dapet. Betul. Merawate, ngrumate kan di waktu kita sedih bareng sing wah kita lagi neng dalan kok gelap, terus lagi neng dalan kok ngadat kan nggak mungkin ada chemistry-nya kan. Betul. Jadi kalau untuk masalah kesenangan sama kepuasan itu nggak ada takrane kalau menurut saya Mas. Nggak bisa dibilang truk ini harga mahal, truk ini harga murah, itu nggak bisa. Ya. Makanya kan balik lagi ke kebutuhan sama ke kepuasan gitu loh. Betul, Mas. Tergantung kita mau ngikutin yang mana kan. Ya. Nah, terus kita ngomong-ngomong lagi, ini kan sudah ngomong serius iki. Ya. Saya kira tak takon karo sampean caloro. Betah pura nek makan bareng. Ya bilang betah Mas. Heeh. Soalnya selama saya berangkat sama sebelum-sebelumnya saya lebih betah sama ini. Yang bikin sampean betah sama ini apa? Terus yang bikin sampean betah sama ini itu apa? Ini ya karena sama-sama muda sih. Oh, sama-sama muda. Dan nek sampean aja tiru jawabanane. Engko padha bae. Nyok ora takon aku sampean dehem iki ora takon jawab Kak Dehem. Kalau Oke, terima kasih sekali jawabannya sangat mantap asli temenan. Loh kesuwen ora betah sih remisa apa. Ora betah sih yung. Kepriye. Kenapa? Yang bikin sampean merasa lebih yang pasti lebih nyaman ya. Lebih nyaman dengan Mas. yang bikin lebih nyaman itu karena Setorannya mudah. enggak Punya truk sendiri. sama-sama itu Mas. Apa? Kalau diajak kerjasama itu sama-sama cocok lah. Intinya bisa sama-sama mengurangi ego ya. Iya. Yang itu yang paling utama sih. Betul. Nah, jadi kan saya ngomong bolak-balik nyari pasangan dalam kabin itu susahnya minta ampun. Betul Mas. Kayak nyari pasangan. Nah, iya kan? Kan saya ngomong bolak-balik itu saya ngomong. Saya sama Mas Timbul itu dari tahun 2010 Nah, berangkat setengah tahun, habis itu pisah 2013 itu saya kembali lagi Mas bareng sama Mas Timbul sampai 2023 full satu kabin dan satu perusahaan. Jadi memang yang paling susah itu sebenarnya kita mau cocok apa enggak itu tergantung kita bisa mengendalikan ego apa enggak. iya, betul Mas sekali. Logikanya kan jangankan sampean yang bukan sedarah, nggak kenal siapa dulunya Mas Iksan, Mas Iksan nggak kenal dulunya Mas Galih. Suami istri aja kadang yang amben bengi dikeloni wae cok padu Mas. Iya pernah. Betul Mas. Ya kan? Anak bapak wae kadang sing kowe tak rumati nyung dirumati sampean kadang isih padu ya pernah. Nah, logikanya berarti kan intinya mau nyaman atau enggaknya itu tergantung kita bisa Betul egonya. mengkondisikan ego kita masing-masing ya. Jadi biar kita itu betah bareng-bareng intinya kan seperti itu. Sampean kan hitungannya sudah betah bareng nih sama untuk Mas Iksan ini. Nah kalau misalnya ini Mas, ini dongeng ke depannya suatu saat kalau sampean diijabah, diamini dan dinyatakan cita-citanya punya yang untuk angkutan penumpang. Lah ini sampean masih akan tetap bertahan di truk ini bareng sama Mas Iksan atau Mas Iksan ini yang nanti akan dipindah ke divisi angkutan penumpang. Nah untuk gambarannya sampean, mungkin sudah pernah ngobrol dulu atau gimana? Gambaran kedepannya kalau misalnya sudah sampai keturutan ya Mas. Kemungkinan truk ini saya pegangin ke Iksan. Saya bawa wisatanya. Bawa wisatanya, lah oke. Sudah pernah diobrolin dulu atau sebelumnya atau gimana pertama-tamanya? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Lah kalau untuk Mas Iksannya sendiri, apa pengen nang truk dingin bae, ora arep nang wisata mungkin langsung sing anu bae nyung langsung tak milu ming wisata. Kan nek wisata kan ora penumpang ora kan didongeng Mas nek trek. Nek wisata kan sampean bisa, waduh, yang dibawa ciwi-ciwi nih anak SMA apa? Wah langsung oke, untuk penumpang sekalian kiranya mau minta request lagu apa masih bersama dengan saya untuk co-drivernya dari Apatrans. Silakan untuk yang mau request lagu DJ atau apa silakan atau mungkin untuk ciwi-ciwinya yang mau menemani driver sama co-drivernya ke depan silakan. Apa masih pengen di truk dulu kalau misalnya nanti diijabah? Saya masih pengen di truk. Kalau Di dunia pariwisata, dunia penumpang saya belum minat.
Ya nggak tahu nanti kalau sudah ada ya. Intinya kan yang saya tanyakan kan untuk saat ini. Ya mungkin kalau mungkin baru diijabah 5 tahun atau mungkin besok sudah diijabah punya bis wisata kan mungkin Mas Iksan tak nyoba ke wisata dulu. Karena kan biasanya biar bagaimanapun karena untuk Mas Iksan dan Mas Gali ini bisa dibilang seperjuangan bareng ya, otomatis kan pasti ada rasa yang kayak ganjel satu saatnya orang bareng, terus kayak canggung satu saatnya nggak bareng kan seperti itu sih. Makanya kan saya tanya seperti itu. Pernah berantem nggak sih beda pendapat di dalam kabin itu? Soalnya aku sendiri sama Timbul aja Kayaknya yang sering, Mas. 13 tahun aja pasti ada beda pendapat, Mas. Pasti ada, Mas. Pasti ada. Ada pasti. Sering. Sering malah. Apalagi kondisi capek gitu, Mas. Ya, Kebun Terus binatang sering. keluar semua, Mas. kebun binatang keluar semua. Sering. Tapi asiknya kalau kita bisa sama-sama mengeluarkan ego, kayak apa ya, jengkelnya kita itu ini nganggapnya guyon, di waktu ini jengkel sama nggak punya paling guyon gitu aja ya. Jadi nggak Ya, dimasukin ke serius hati. lah, Ya, nggak terlalu serius sih. Kadang senengnya kan di situ. Kalau kita sama-sama nggak bisa mengeluarkan, wah ngomongnya kasar ini wis nyomong tak mudun bebas nyopir. Nyomong tak ngene wis ora tak nyopir. Kan mungkin seperti itu ya. Nah, ini ngobrol lanjut lagi nih untuk Mas Iksan dulu karena untuk pemegang kendali di truk ini kan kebetulan sampean sih ya. Setiap berangkat itu apa mesti Jakarta dan Sapar Jakarta, Jakarta dan Sapar Jakarta atau mungkin ada yang kita pulang dulu ke Wonogiri. Nanti nyari muatan dari Wonogiri atau mungkin sampean pasti selalu ngelos timur barat ke timur, selatan ke utara. Ya, untuk sementara ini kemungkinan lost terus, Mas. Kemungkinan los terus. Kemungkinan butuh kuliah, Mas. Kemarin kebetulan habis ada kejadian pas Oh iya iya. libur lama. Ya butuh kuliah, kemungkinannya lost terus. Oh iya ya, mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir Mas. Amin. Tidak ada kejadian. Kayak yang tadi saya ngomong di awal sih, kalau kita nggak dari apes ini nggak ada yang tahu. Ya. Kalau kita nggak mengalami apes itu sebenarnya di truk ya enak-enak aja Mas. Yang bikin pusing itu kan di waktu kita mengalami musibah. Iya. Di waktu kita mengalami musibah ini truk nggak berangkat, pengeluaran mesti, Betul. ya kan? Hitungannya Betul, kan di situ. Itu yang bikin isi kepala kita ini jadi es kopior. Lanjut ngobrol-ngobrol lagi Mas. Sampean kan tadi sudah menjawab pertanyaan saya yang mau pengennya pindah ke wisata, terus Mas Iksan memang rencananya mau dipasrahin ke yang ini dulu. Terus gampangannya wong ngomong sampean masih punya berarti supir 2 ya yang untuk menghormatin adiknya ini. Lah, untuk selama ini yang belum saya pertanyakan dari tadi ya, untuk selama ini tuh pernah nggak ada kayak gampangannya walaupun sampean juragan kan soalnya kan di waktu dalam truk kan sampean sopir. Ya, Bukan Mas. juragan kan, Betul. ya kan ada sedikit crash dengan yang sopir truk yang satunya atau nggak ada pernah sama sekali? Belum ada. Belum ada. Belum Ya ada. mudah-mudahan nggak ada ya, Ya. jangan ada. Ya mungkin kan yang dimaksud crash aja itu reduan padu. Wow, ini mentang-mentang jurek enggak. Maksudnya kan kayak misalnya mungkin beda pendapat kayak Mas ini aku sampean mangkat merono ya iki nyong oleh orderan ngopo ngene terus. Wah lah aku wis nyegui muatan liyane yo, aku wis ngene tapi pernah terjadi hal seperti itu. Kalau itu pernah, Mas. Pasti pernah ya. Pernah. Kalau itu bukan kok yang namanya beda pendapat kuli. Wah mentang-mentang jurek enggak. Ini kan kayak mungkin kan sampean tetap yang namanya punya truk sendiri. Saya juga daerah sini ada teman-teman saya yang punya truk sendiri disupiri sendiri ya. Yang lainnya disupirin sama orang lain itu kadang suka nek ngarani kan apa ya sompok atau crash muatan. Jadi crash muatan itu kadang kan saya mikirnya wah ini saya harus mungkin kalau supir bawa truknya orang dia agak sedikit nyantai. Tapi kalau punya sendiri disupir sendiri dan dia masih punya truk lagi otomatis kan dia pikirannya harus jadi 2. Iya. Ini harus berangkat yang ini harus berangkat gitu loh. Karena gimana caranya ini biar untuk pendapatan per bulannya ini nutup dan operasionalnya kan juga tertutup kan. Betul. Nah logikanya kan gitu. Jadi juga pernah terjadi sebal seperti itu. Pernah, Mas. Wah asik juga ya ternyata kalau dicermati kapan-kapan kalau saya ikut ngetrip boleh nggak Oh, ini? boleh, Uang silakan. telu berarti ya. Apa tenang aja. Urus bayari nyung Mas. Tak hitung-hitung nyung tak jalan-jalan refreshing wis intine. Jalan-jalan refreshing sih ming Jakarta apalagi kan ini kalau di Cengkareng berarti sampean
Misalnya Mas, lagi ya, sampean kan domisili Jakarta. Hmm. Berarti kan karena untuk Mas Iksan ini belum punya istri kan? Belum. Pacar? Belum. Ah kasihan sekali Indonesia. Oleh Sagopati. Mungkin ada yang punya tetangga masih perawan atau mungkin beda bisa dikenalkan sama untuk Mas Iksan. Lah kalau Mas Gale sendiri sama? Sama. Alhamdulillah ya Gusti. Astagfirullahaladzim. Ternyata sama Remisa. Kalau calon sih Baru calon pacar. calon istri. Oh, kirain Insya baru Allah. kok calon pacar kok temen-temen erane. Yang ini calon pacar aja nggak punya. Iya. Bedane teh dumbe Mas. Temenan sampean ki wong 2004 lekor calon pacar pe kok ora kudune kan minimal wis ana sih. Oh, calon pacar ke pandangan ke sing arep tak parani tak pare. Kuwi ora nana. Ini yang baru namanya sibuk bekerja, lupa mencari cinta. Bukan lupa bercinta kalau ada udah pasangannya. Lupa mencari cinta. Ini, wah ini gawat. Gawat kalau yang ini. Aduh, bahaya. Terlanjur nyaman sendiri. Mas. Oh, terlanjur nyaman sendiri. Tapi nggak apa-apa, masih 20 tahun kan. Tenang, masih ya nanti kira-kira ya dapat pacar umur 45 kan standar. Ya. Pas dengan HUT RI lah. Maksudnya dari kemerdekaan kan itu tahun 45. Nggak apa-apa biar enak aja gitu loh. Ngerayainnya itu enak aja. Berarti kalau pas Agustusan berarti sampean pas oh ya saya dapat pacar baru gitu. Ya, nyantai oke. Ya, biar kita tuh fresh. Nah, ini ngomong-ngomong yang tadi sampean kan domisili Jakarta. Kalau Mas Iksan kan pasti ngikutin karena dia Iya. masih free juga kan, belum punya pacar, itu belum punya. Kalau di Jakarta ini sampean sistemnya misalnya bongkar tadi pagi, apakah langsung cari muatan atau istirahat di rumah dulu atau gimana? Tergantung Mas. Kalau ada rezekinya langsung muat, kalau nggak ada rezekinya ya pulang dulu ke rumah. Oh, berarti nggak sampean nggak kewajiban pulang dulu ke rumah enggak berarti? Enggak, paling ya ke rumah mampir sebentar, makan. Itu pun kalau misalnya untuk lokasi bongkar sama lokasi muatnya deket ya. Iya. Dan misalnya mosok bongkarnya nang Cibitung, muatnya nang Bekasi sampean kudu ming. Sekarang Ya. bikin kan eman-eman sih, Nah. eman-eman lah pengulan 350.000 paling enggak kok. Betul. Kan tetap sayang kan. Iya. Nah, makanya berarti sampean enggak harus pulang ke rumah itu enggak. Enggak. Berarti untuk Mas Iksan sendiri juga enggak harus. Wah, kalau ke timur kita mampir dulu ke Wonogiri, istirahat di rumah dulu berarti enggak juga. Pokoknya intinya ya random aja ya. Iya. Kayak sing tak lakoni nyong, dilakoni sampean wong loro kan hitung-hitungan kan freelance ya. Iya. Kadang hari ini dapat kita tolak itu belum tentu nanti sore atau lusa itu sudah dapat lagi Mas. Iya. Kadang cok 12 iya enggak? Pernah istirahat di rumah Jakarta bareng pas habis bongkar berangkat sama Mas Iksan istirahat enggak dapat muatan, istirahat sampai paling lama itu berapa hari? Seminggu pernah Mas? Enggak dapat info sama sekali Enggak. di Jakarta. Jakarta. Ya mendingnya di rumah sendiri ya. Iya benar. Mendingnya di rumah sendiri. Mendingnya di rumah sendiri Remisa. Jadi ya hitung-hitung buat istirahat leren lah. Hitung-hitungan Sama aneh. ketemu orang tua. Coba kalau kayak saya yang nginep di Jakarta seminggu, goleng Remisa, ahli. Itu berarti paling lama itu 1 minggu Mas. Lama seminggu. Pernah ngalamin itu nyata? Pernah. Istimewa sekali ya, mendingnya di rumah sendiri. Lah, terus sistemnya sampean kan hitungannya kan kalau Jakarta itu sebenarnya kan banyak ekspedisi yang punya kantor-kantor di apalagi di daerah Cengkareng, kamu kan banyak sih Mas. Iya banyak. Mas. Sampean udah pernah coba misalnya pakem di situ biar oke deh saya antrian nomor berapa, yang penting taruh di situ saya pulang atau gimana? Udah pernah mencoba yang Belum seperti itu pernah. atau belum? Belum pernah. Pernah. Paling ya info dari teman ke teman aja. Mas. Alasannya kenapa? Nggak mau coba atau mungkin pengen dicoba tapi belum ada linknya? Belum mencoba. Oh, Belum ada linknya. belum ada linknya. Berarti bukannya sampean kok kadang kan gini Mas, kadang kan ada yang lebih enakan kita nyari muatan itu jangan yang mangkal di ekspedisi karena ongkosannya kan kalau ekspedisi amit nyuwun sewu nih. Biasanya kan dia lebih ngepres, ya kan ada ngepres. Dan mungkin apakah karena itu atau mungkin sampean memang karena saya nggak punya linknya gitu loh. Pertama ya belum ada linknya. Yang kedua kan kebanyakan kalau ekspedisi dari Jakarta muatannya tinggi. Itu yang males aja gitu Mas. Lah iya, karena kan sampean pasti sering lihat lah ngobrol pas ke timur ketemu sama teman-teman sopir kan, sama teman-teman sopir muat apa ini terus yang ditanyakan sopir itu pasti kalau kita berangkat kemanapun ketemu sama teman-teman sopir ya yang dibawa apa ongkosannya berapa itu hal wajib kan. Betul. Hukum alam kalau itu. Jadi kadang yang bikin sampean belum punya link dan nggak mau agak males mencari link kan karena ada apa ya, nggak mungkin ada
asap kalau nggak ada api lah intinya. Ada alasan tertentu lah. Nah, ada alasan tertentunya kan, intinya kan seperti itu. Soalnya kan saya juga curiga, kok di Jakarta sampai 1 minggu apa karena di rumah sendiri, saking ini pengen istirahat atau gimana? Ternyata memang yang Mas Gale ini lebih fokus ke muatan random ya, sampean. Jadi nggak fokus di satu ekspedisi kayak dulu saya pernah itu kan waktu masih bawa Ombros itu fokus di satu ekspedisi. Soalnya kan kalau daerah Cengkareng, Kapuk, gambarnya kan gudang ya Mas. Iya. Ke Peluit kita juga nggak jauh, ke selatan kita ke daerah Kalideres juga nggak jauh kan. Itu kan jarak dekat semua itu. Cuman kan yang bikin jauh kan karena macet tok asli nih. Betul. Kemudian jalan malam itu 10 menit nyampe kok Mas. Gambarnya muterin dari Cengkareng, Kalideres, Kapuk itu setengah jam kayaknya nggak nyampe kayaknya. Kalau malam hari itu kita muter-muter gitu aja nggak nyampe. Cuman kan karena kalau siang itu macet aja ya. Makanya kan tadi saya kan curiga Mas. Nah gitu makanya saya tanya kan kok bisa di Jakarta masa sih nggak sampai kalau domisili situ nggak punya lingi kayaknya nggak mungkin kalau nggak nyari tahu. Biasanya kan pasti ada faktor alasannya apa, faktor X-nya apa gitu loh. Sampai akhirnya kan jadi kayak males pengen nyari tahu karena biasa lihat teman-teman muatannya tinggi terus ongkotannya rada ngepres ya emang kalau kita lewat yang muatan matok atau pakem itu emang kayak gitu Mas. Itu resikonya udah gampanganane. Karena kalau muatan tinggi kan pasti amit sewu KJR. Di jalannya ya jadi di jalannya kita lebih ribet lah. Soalnya kan bisa dibilang nih kalau untuk nyebrang ke Densapar itu ya kalau muatan tinggi kan bongkarnya nggak mungkin satu tempat Mas. Betul. Minimal itu pasti 99% itu minimal itu 3 tempat itu udah paling minim. Dan ya apa ya kadang kan karena memang mau gimana lagi ngono tok wis kalau udah balik lagi ke situ sudah kita udah nggak bisa berkata-kata. Nah ini rencananya ada targetnya berapa hari Mas dari Jakarta ke Densapar ini sama langsung dari Jakarta masuk hari ketiga atau hari keempat? Hari ketiga Mas. Hari ketiga berarti kan besok kan berangkat kan kemarin berarti ya sekitar ya mudah-mudahan sih kalau lancar ya besok malam udah pelabuhan. Tapi langsung besok malam nanti malam kalau lancar ya keburu-buru Mas kalau nanti malam hitungannya ya besok pagi lah ya besok pagi kita jalan standar aja lah santai jalan santai muatannya nggak berat kan berat Mas 5 ton muatannya berat 5 ton tuh katanya mau full tol atau mungkin via jalur bawah aja Mas. Jalur bawah aja nyantai apa ngirit nggak ada uang tolnya kok jujur nih sampean berdua kan bisa dibilang driver muda ya driver muda pernah bawa cabai? Saya pernah sekali aja. Cukup. Nggak sekali. pengen nyoba lagi? Nggak pengen Mas. Kenapa? Pertama nggak boleh sama orang tua. Yang kedua mikir ke unitnya. Mikir ke unitnya ini apa karena unitnya sudah tua atau eman-eman? Udah tua iya, eman-eman ya. Oh iya. Berarti ada 2 kategori ya. Ini kalau misalnya diganti yang muda pun kayaknya 2 ini pasti ada. Jadi kayak eman-eman truk anyar mosok arek tak gawe. Ya kan gini-gini ya karena memang petekannya nggak kira-kira sih Mas ya. Petekannya ini yang driver muda aja. Katanya ya mungkin waktu itu saya hanya mengobati rasa penasaran ya, lah. Betul, Mas. Biar nggak penasaran. Biar penasaran Iya kan rata-rata biasanya gitu. Kalau untuk sekarang rata-rata biar nggak penasaran ini. Soalnya kan kalau memang belum nyoba sendiri kan tetap penasaran Mas. Jangankan untuk yang kayak muatan cabai saja ya. Misalnya saya kan ini sudah mapan nih muatan Jakarta, Densapar, Jakarta. Mungkin suatu saat sampai akan merasa jenuh dan pengen nyoba sekali-kali karena Mas Iksan pernah ke Kalimantan kan mungkin ya udah saya tak nyari channel untuk muatan ke Kalimantan atau mungkin sekalian nyabrang ke sana lah ke NTT atau kemana. Walaupun kita sudah ada yang penaik mapan sudah pasti gitu loh. Karena kan penasaran itu kalau memang kita belum melakukan sendiri gurung marem Mas. Gurung marem. Dan bisa dibilang cara kayak saya pikir zaman mesti SM penasaran. Mungkin kayak apa sih rasanya nyebrang sampai ke NTB sampai ke Bima atau kemana kan penasaran kan tetap penasaran itu ada bisa jadi setiap karena apa ya bukan ada yang ngomong kadang yang penting bikin status mungkin itu untuk pertama kali kalau kedua ketiganya kayaknya nggak mungkin intinya saya bisa lihat sana itu enggak yang kalau yang pertama mungkin oke, saya nggak dapat bayaran nggak masalah yang penting saya tahu sana
Tapi kayaknya kalau untuk nanti sudah jalan yang kedua, ketiga dan seterusnya itu kayaknya sudah kebayaran kayaknya. Pokoknya sudah ke sisa ongkosan kayaknya. Ya nggak bedanya ke Bali lah mungkin sampean kan pertama. Wah kayak apa sih ekspedisinya Pulau Bali ya kan? Sopir harus nyampe ke Bali, masa saya nggak nyampe ke Denpasar gitu loh. Begitu nyampe sana pertama oke, Fik, kita menikmati ya. Ongkosan yang standar, di sana nginep, pulang dapatnya cuma capek aja kan, semuanya itu akan hilang karena kita rasa penasarannya itu sudah terobati. Tapi mungkin untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya kayak ya udah nggak penasaran lagi sih jatuhnya. Udah memang saya harus dapat sisa ongkosan ini untuk apa? Untuk dapat bayaran gitu loh. Ya kan? Nah, intinya seperti itu. Oke, pemirsa, biar topiknya nanti nggak habis kalau suatu saat saya ketemu lagi dengan Mas Iksan, dengan Mas Galih, biar topiknya nggak habis. Karena sebenarnya masih banyak yang pengen saya pertanyakan. Tapi kan next time biar kita sampean ngebet pengen ngobrol lagi sama saya ngebet pengen ngobrol lagi sama sampean berdua kan. Jadi kemarin ada yang belum, ada hal yang memang belum saya pertanyakan dan sengaja nggak saya pertanyakan gitu loh. Dan ini pengen saya tanyakan dan saya perlihatkan ke publik gitu loh. Karena kalau dibuka semua, besoknya lagi nggak ada yang dibahas, Mas. Kayak misalnya sampean perawatan truk ini dulu awalnya gimana, saya belum tanya. Dan itu jangan dijawab sekarang, nanti biar Remisa ini penasaran gitu loh. Oke, untuk Mas Galih, terima kasih sudah mau mampir ke Pulau Setur. Mas Iksan, terima kasih untuk mas-mas driver muda ini. Pokoknya tak dongakna sepanjang perjalanan sampean selamat, lancar, panjang umur, rezeki ini berkah, dan yang pasti sampean bisa selalu amanah untuk menjalankan tanggung jawab sebagai sopir. Makanya kan ya untuk saat ini kan kalau saya lihat-lihat di sosmed ya, itu driver muda itu kan sedang menjadi sorotan dari sedang menjadi sorotan dari yang Amit Nyuwun ini katanya senior. Jadi kan ya setidaknya sampean bisa sedikit menghilangkan mindset yang ya gimana lagi kan kita harus menghormati yang lebih tua sih, Mas. Nah, untuk istilahnya menghilangkan mindset atau pemikiran dari sopir-sopir yang lebih dulu dari kita ini berpikiran yang nggak enak, yang tadinya nggak enak jadi enak tentang driver muda gitu loh. Kan kowe tak jaluk sampean aju kapok nek misalnya tak wawancara maning kita ngobrol bareng lagi, karena kan siapa tahu obrolan kita ini bisa bukan untuk menjadi motivasi, Mas, tapi kayak referensi lah gitu loh. Referensi dari Remisa, oh saya mau ngambil unit yang terlalu tua kok gini, tadi dengar ceritanya Mas ini kok lumayan ya, oh tapi kok sedikit ngeri juga ya. Nah jadi kan bisa sedikit untuk pertimbangan referensi, bagi-bagi pengalaman kan. Nggak harus kita ketemu bareng, mungkin di Buhlawok ini bisa menjadi apa ya, sarana lah intinya. Walaupun orang mutu asli Mas, dewek itu orang mutu ya, orang mutu orang bermanfaat, bahkan orang penting sama sekali. Tapi kan intinya tetap oke. Yang penting hati-hati nang dalan. Dungane nyong muga-muga sampean perjalanan lancar, rezeki ini gampang, berkah, dan tetap amanah menjalankan ini. Oke. Terima kasih. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya di episode wawancara bareng dengan dua driver muda. Semoga nggak lama kita akan bisa ngobrol lagi dan sharing bareng lagi. Siapa tahu untuk yang obrolan keduanya lebih tidak bermanfaat ya dari obrolan yang pertama. Pokoknya ini kan menghibur misal-misal semuanya. Kalau mungkin ada yang pengen tanya-tanya langsung ya nggak apa-apa, nanti bisa komen, Mas mau minta nomor kontaknya Mas Galih, saya mau tanya-tanya tentang sedikit keunggulan dan kelemahan dari NKR 2013 kan mungkin bisa juga, karena 3 tahun loh ya, 3 tahun itu berarti kan wes ngalami manis, pahit, pedes, asin, enak, ora enak, mumet, meriang, seneng, bahagia ya. Paket lengkap. Nah, paket lengkap kan, paket lengkap. Intinya kan seperti itu. Oke, pemirsa, apabila ada salah kata dari kami bertiga, kami mohon maaf, dan intinya ya kami hanya menghibur dan juga sharing-sharing bareng seperti itu. Pokoknya salam dari saya Nizam Ginza untuk Remisa yang di rumah maupun yang studio, baik yang di Jawa Tengah maupun di Manado. Pokoknya semuanya saya doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran rezekinya dan keberkahan rezekinya, dan yang pasti jangan semangat dan tetap putus asa. Oke? Jangan lupa ding, kalian beli kaos di Pulau Setur. Oke? Mantap, dan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Didada dong remisane.